Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar teks percobaan bagi kelas 9 SMP ya. Apa itu teks laporan percobaan dan apa itu kebahasaannya, beda dengan teks lain, ciri-ciri dan tujuannya. Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita belajar, kalian harus dapat atau siswa dapat membedakan teks laporan dengan teks lain. Ya, yang pertama itu, jadi kalian dalam pembelajaran ini harus paham bedanya teks laporan dengan teks yang lain. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan tujuan teks laporan percobaan. Jadi tujuan dibuatnya laporan percobaan itu untuk apa, harus tahu kalian ya. Yang ketiga, bisa mengidentifikasi unsur kebahasaan teks laporan percobaan ya. Unsur kebahasaannya kita harus paham apa-apa yang ada dalam teks laporan percobaan. Agar lebih jelas, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Baik, membedakan teks laporan dengan teks lain. Ya, kita harus bisa membedakan teks laporan dengan teks lain. Di sini ada penjelasan apa itu teks deskripsi. Ingat, teks deskripsi itu apa? Teks yang berisi gambaran suatu objek, ya kan? Suatu tempat atau peristiwa. Nah, jadi deskripsi itu menggambarkan, seolah-olah kalian itu bisa menggambarkan objek yang kalian lihat, tempat yang kalian lihat, atau peristiwa yang kalian lihat atau saksikan. Objek di situ ada apa saja, bentuknya bagaimana, warnanya, letaknya, tempat, peristiwa. Itu namanya deskripsi. Nanti akan Pak Qobla berikan contohnya ya biar lebih jelas. Baik, yang kedua adalah teks eksplanasi. Ini sudah kalian terima di kelas 8. Apa itu eksplanasi? Kumpulan teks yang berisi penjelasan lengkap ya mengenai topik yang berhubungan dengan fenomena tertentu, peristiwa yang aktual ya. Fenomena ini berhubungan dengan alam, sosial ya. Alam itu contohnya apa? Terjadi banjir, gempa bumi, kehidupan masyarakat. Yang fenomena-fenomena eksplanasi. Intinya eksplanasi itu menjelaskan peristiwa, mengapa dan bagaimana prosesnya, yaitu eksplanasi. Ini sudah kalian terima di kelas 8. Bisa dibuka lagi ya materinya. Nanti akan Pak Qobla jelaskan dengan contoh ya. Eksposisi. Nah, ini apa itu eksposisi? Teks yang mengandung sejumlah pengetahuan dan informasi secara singkat, padat, akurat dan mudah dipahami. Jadi kalau eksposisi ini berupa apa? Informasi untuk menambahkan pengetahuan, menambah pengetahuan ya. Nah, di sini ada melalui rangkaian argumen dari penulis. Ini juga kalian sudah temukan pada kelas 8 ya. Nanti kita simak penjelasan yang lebih jelas ya. Baik, berikutnya ada juga namanya teks prosedur. Prosedur itu kata lainnya adalah langkah-langkah atau cara. Jadi prosedur adalah teks yang berisi langkah atau tahapan. Tahu ya, langkah 1, langkah 2, tahapan 1, 2. Atau cara membuat atau mengerjakan sesuatu. Cara membuat mie instan, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Itu namanya prosedur. Prosedur kerja ini 1 apa, 2 apa. Bisa dipahami ya, punya gambaran. Oke, baik, kita lanjutkan ke teks laporan itu sendiri. Nah, teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan. Jadi laporan itu pengamatan yang sudah dilakukan dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Jadi laporan itu memberi informasi kepada pembaca. Prosedur juga memberikan informasi, tapi di situ hanya seputar langkah-langkah kerja saja, tidak ada kesimpulan. Ya, prosedur saja, langkah-langkah jenis 1, 2, 3. Eksposisi itu menceritakan peristiwa, informasi. Eksplanasi itu
tadi sebab akibat, ada prosesnya. Tapi kalau laporan ini itu memberikan informasi kepada pembaca hal yang diamati dan diteliti. Ya, kalau lainnya tidak melalui proses pengamatan dan penelitian. Agar lebih jelas, kita simak penjelasan berikutnya ya. Baik, nah ini kita bahas contohnya, langsung ada contohnya biar kalian paham ya. Di sini ada judul namanya Blackie ya. Ini namanya penggambaran ya, penggambaran sosok hewan Blackie ya. Aku mempunyai kucing bernama Blackie ya, namanya Blackie, warna hitam, berarti ada warnanya. Mata sangat putih, ekor panjang dan bulu yang halus. Blackie sering bermain bola, suka memakan ikan dan nasi. Blackie selalu menjaga kebersihan dengan pipis di tempat yang sudah disediakan. Ini namanya deskripsi kucing ya. Kucing ini dideskripsikan. Jadi seolah-olah kalian itu bisa melihat kucing itu betulan. Ini kan memang Pak Guru berikan gambar. Tapi kalau kalian diberikan deskripsi seperti ini, kalian kan bisa menerawang, melihat, merasakan sesungguhnya nyata bahwa Blackie itu ini warnanya hitam. Jadi kalau kalian misalnya ke rumah temanmu, kamu diberikan deskripsi semacam ini, tiba-tiba di situ ada kucing, ada 2 kucing sesuai dengan petunjuk ini, pasti kamu akan bisa mana yang merupakan Blackie. Berarti kalian langsung ini. Kalau itu benar berarti kalian bisa merasakan, menggambarkan meskipun belum pernah ketemu. Bisa dipahami jalur. Jadi deskripsi itu bisa deskripsi objek, tempat, peristiwa. Jadi dideskripsikan bentuknya, warnanya, letaknya. Itu namanya teks deskripsi. Sampai di sini sudah jelas. Di deskripsi itu penggambaran. Misalkan kalau kalian misalkan mau main ke rumah teman kalian, si Johan, rumahmu bagaimana? Rumah saya tembok lantai 2, pagar berwarna hitam, dekat masjid, warna cat hijau. Di situ ada paping di depan, pintu berwarna merah. Nah, itu namanya deskripsi. Saya rasa sudah jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah teks eksplanasi ya. Contohnya ini sudah kalian terima di kelas 8. Eksplanasi itu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana. Berarti dalam eksplanasi itu ada pernyataan umum. Itu pernyataan umum seperti ini. Gempa bumi adalah, banjir adalah, itu pernyataan umum. Kemudian mengapa dan bagaimana itu prosesnya. Nah, prosesnya dijelaskan. Gempa bumi terjadinya awalnya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Mengapa? Nah, itu namanya eksplanasi. Kemudian ada yang terakhir ada interpretasi. Ini tidak saya berikan contoh interpretasi atau penafsiran kesimpulan secara umum oleh penulis. Jadi kalau eksplanasi pasti ada namanya proses-proses. Ya, ingat kalau ada proses-proses terjadinya itu adalah apa? Ya, betul, eksplanasi. Itu kata kunci adalah mengapa dan bagaimana, proses-proses dan keadaan. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah teks eksposisi. Kalau eksposisi ini adalah menjelaskan suatu peristiwa. Di situ kalian sudah pernah mempelajari di kelas 8. Adanya namanya tesis adalah pernyataan umum. Masalah. Nah, ya kan? Masalah. Jadi apa nih? Sampah yang dipandang sebagai barang yang tidak berguna bisa dijadikan sumber. Jadi masalahnya apa? Sampah. Kemudian di situ adalah rangkaian argumen, itu solusi dari sampah. Apa? Solusi dari tesis. Ya kan? Ada fakta-fakta di sini. Jadi ada fakta-fakta agar apa? Orang lain itu apa? Yakin tentang tesis kamu. Jadi eksposisi itu memaparkan penjelasan agar orang itu meyakini kebenaran dari tesis. Ini sampah merupakan sumber daya yang dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomi. Jadi si pembaca itu digiring ke sini. Nah, di rangkaian argumentasi ini tuh ada data-data sehingga orang meyakini kebenaran tesis. Itu menggiring opini ya. Ada penegasan ulang. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke prosedur. Ada langkah-langkah kerja. Nah, di sini jelas
Cara memasak nasi. Satu. Nah, ini maaf, ini bahan ya, bahan nasi goreng. Nah, ada bahannya. Kemudian di sini ada cara memasak. Nah, ini namanya prosedur. Haluskan bawang putih, cabai rawit, dan tumis dengan irisan bawang merah dan telur hingga wangi. Nah, ini namanya apa? Teks prosedur. Jadi teks prosedur itu ada langkah-langkah kerja, cara-cara kerja. Ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu pasti karena contoh teks prosedur. Di contoh teks prosedur tidak ada kesimpulan, ya, tidak ada hasil ya. Jadi hanya menyampaikan cara-caranya saja. Itu namanya teks prosedur, tidak ada kesimpulan. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang apa itu teks laporan? Kalian sudah tahu, contoh tadi ada deskriptif, deskripsi ya, ada eksposisi, eksplanasi, kemudian prosedur. Sekarang ada namanya teks laporan. Nah, ya, bedanya apa? Bersifat informatif dan komunikatif, tidak menyimpang, menarik, berisi data-data yang jelas, dan menggunakan bahasa ilmiah. Ini kan, ini yang paling penting adalah ini ada bahasa ilmiah, bahasa baku. Nah, laporan ini banyak jenisnya, tapi kita nanti fokus ke laporan percobaan. Tapi kita harus tahu apa itu teks laporan. Ini contohnya ya, melaporkan. Bulan adalah satelit alami planet bumi. Iya, ini bulan selalu bergerak memutari porosnya. Setiap jadi diamati. Pengamatan itu diceritakan berdasarkan fakta atau data-data yang jelas. Karena ini objektif, tidak subjektif. Di bulan tidak ditemukan air. Ini kan berdasarkan pengamatan ya. Penelitian udara serta sistem pelindung. Jadi sama metodenya berarti gini, teks laporan itu metodenya bisa menggunakan cerita ya, informasi, itu namanya teks. Jadi dalam teks laporan itu bahasanya bisa kombinasi dari eksposisi ya. Maaf, bukan eksposisi. Kalau eksposisi kan memang lagi, kalau eksposisi itu tesis atau pernyataan seorang yang dianggap benar melalui data-data atau fakta-fakta. Ada argumennya, ada fakta kalau itu eksposisi. Tetapi kalau laporan ini faktual semua, objektif semua. Nah, itu bedanya. Jadi kalau eksposisi itu tadi ada tesisnya ya, ada argumentasinya. Fakta itu hanya untuk memperkuat dari tesis, argumen seseorang itu diperkuat dengan adanya itu faktual, sehingga orang meyakini kebenaran tesis seseorang. Tapi kalau teks laporan ini semuanya faktual karena data-data yang jelas, bahasa ilmiah. Yang namanya bahasa ilmiah itu berarti jelas, gitu ya. Ini memang faktual, tidak argumen. Nah, bukan argumen karena sudah dilakukan. Laporan ini sudah dilakukan, bukan hanya pengamatan saja. Jadi lebih mendalam laporan. Ingat, kalau eksposisi ini ada argumen dan ada faktual, tapi laporan ini faktual semua ya. Nah, itu bedanya ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang jadi pembicaraan dari Pak Kublai yang saya jelaskan ini adalah kesimpulannya. Apa itu deskripsi, eksplanasi, eksposisi, prosedur, dan laporan. Deskripsi penggambaran jelas, bentuk ya, kemudian bisa merasakan, bisa melihat sesungguhnya. Eksplanasi itu proses mengapa dan bagaimana. Nah, ini jadi kalau ada proses terjadinya sesuatu itu namanya eksplanasi. Eksposisi itu argumentasi dan juga ada fakta untuk meyakinkan pembaca. Kalau argumen ada fakta-fakta untuk meyakinkan tesis penulis, makanya eksposisi. Bisa dipahami ya, Pak. Kalau ada proses-proses terjadinya sesuatu, eksplanasi. Pak, kalau ada argumentasi, ada fakta-fakta itu dipakai untuk meyakinkan suatu pendapat orang, eksposisi. Kalau ada penggambaran objek, deskripsi. Kalau ada langkah-langkah kerja, namanya prosedur, ya kan? Kalau faktual semua berdasarkan data yang sudah hal-hal yang sudah dijalankan, namanya laporan, ya. Bisa dipahami nggak ya? Gampang kan? Deskripsi penggambaran, eksplanasi ada argumen, eksplanasi itu ada proses-proses,
Eksposisi itu argumen, ada fakta-fakta untuk meyakinkan argumen seseorang sehingga pembaca bisa mengikuti. Prosedur, langkah-langkah kerja. Laporan, pengamatan faktual objektif. Bedanya itu ya, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tadi teks laporan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan penelitian yang telah dilakukan. Sehingga apa itu teks laporan percobaan? Yaitu teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Namanya percobaan, berarti melakukan aksi, bukan pengamatan. Kalau laporan pengamatan namanya laporan observasi. Ya, ini kita fokus ke laporan percobaan, berarti mencoba sesuatu, entah itu benda dengan benda menghasilkan apa, itu namanya percobaan. Kalau tidak melakukan aksi, bukan percobaan, hanya observasi, hanya mengamati saja. Misalkan kalian piknik ke Bali, maka kalau hanya mengamati, melaporkan, itu namanya laporan pengamatan, laporan observasi, ya, tidak melakukan uji coba. Bedanya ya, paham ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang tujuannya apa ya? Nah, ini tujuan dari laporan percobaan: memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Misalkan mencoba membuat sampo dari lidah buaya, nah, itu kan dicoba, antara lidah buaya dicampur dengan apa menghasilkan ini yang bisa dipakai untuk sampo. Nah, itu ada percobaan, menggabungkan, mencampurkan, itu namanya percobaan. Memberikan suatu informasi berdasarkan fakta. Ingat, fakta percobaan itu semuanya faktual. Kalau ada fakta dan argumentasi tadi eksposisi. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ciri-cirinya apa Pak? 1. Disusun berdasarkan percobaan. Jelas, pengamatan. Ya pengamatan, ya percobaan. Kalau pengamatan saja observasi, bukan percobaan. Pak, kalau laporan percobaan tidak ada yang mencoba, itu bukan percobaan, namanya observasi. Harus dicoba ya, harus ada tindakan actionnya. Yang kedua adalah pembahasan dikemukakan secara objektif, tidak memihak, betul-betul itu ya, tidak kita subjektif ya, harus betul-betul karena ini dilaksanakan secara aksi ya. 3. Menyampaikan fakta, bukan opini ya, bukan pendapat. Nah, gitu ya. Yang keempat, disusun secara sistematik, ada urutannya, ada sistematikanya, tidak asal ya. Yang kelima, menggunakan bahasa baku ilmiah, komunikatif dan logis, masuk akal ya. Yang keenam, bersifat tidak memihak, netral, kan apa adanya, memang faktual ya. 7. Memuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci. Jadi ada masalah ini diselesaikan lewat percobaan sehingga dihasilkan kesimpulan ya, masalah ini diselesaikan, dicoba, oh ya menghasilkan ini, gitu ya. Baik, nah ini sekarang yang terakhir adalah kaidah kebahasaan. Kalian sudah bisa membedakan teks laporan dengan teks lain, deskripsi, prosedur, eksposisi, eksplanasi ya. Sudah ada tujuan laporan percobaan, kalian sudah paham. Yang terakhir adalah kaidah kebahasaan atau yang sering dipakai dalam teks laporan percobaan. Ini ada 4 ya. Sering adanya sinonim dan antonim, adanya kata bilangan, adanya kalimat perintah, dan adanya kata hubung. Ini adalah kaidah yang sering dipakai dalam teks laporan percobaan. Apa itu sinonim, antonim, bagaimana contohnya, kata bilangan, kalimat perintah, dan kata hubung, bagaimana contohnya, buktinya. Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, ini langsung ya. Ini saya berikan ini menggunakan kata sinonim dan antonim ya. Sinonim itu persamaan makna kata, antonim lawan makna kata ya kan. Kata bilangan itu nanti harus ada jumlah bahan, campurkan setengah kilo tepung, nah itu namanya kata bilangan. Menggunakan kalimat perintah, sebaiknya, hindari, campurkan, ini di langkah-langkah ada ya. Kata hubung dan tetapi, apabila, dan seterusnya. Nah, ini contohnya konkretnya seperti ini. Sinonim ya, persamaan makna kata. Pilihlah batang tanaman bunga kertas yang sudah dewasa atau tua. Nah, ini
Jambu air adalah contoh tumbuhan dikotil. Nah, dikotil ini sama dengan biji berkeping dua. Nah, dalam teks laporan percobaan biasanya ada kata-kata sinonim ya. Antonim melawan makna kata ya. Contohnya ini. Ada pertumbuhan suatu tanaman dapat diamati secara kuantitatif, sedangkan perkembangan suatu tanaman diamati secara kualitatif. Nah, ini kuantitatif jumlah, kualitatif kualitas. Ya, ini perlawanan makna kata atau antonim. Kemudian di sini yang kedua, potonglah batang tanaman yang digunakan. Ini kan potonglah, ini nanti kalimat perintah ya. Tanaman yang digunakan untuk stek dengan jarak 0,5 cm di atas mata tunas paling bawah. Ini bawah dan atas dan bawah, ini namanya antonim, lawan makna ya. Jelas ya, contohnya sinonim dan antonim dalam penggunaan teks laporan percobaan. Yang kedua, kata bilangan konkretnya ini ada angka-angka 9, ke-3, ke-4, selembar, sekodi, selusin dan sebagainya. Campurkan 1 kilo. Ada angka-angka di situ, namanya kata bilangan. Yang ketiga adalah kalimat perintah. Dalam teks laporan percobaan nanti ada langkah kerja. Langkah-langkah kerja itu prosedur betul, tetapi dalam teks laporan percobaan ini teks prosedur, tapi di situ nanti ada kesimpulan ya. Ada kesimpulannya. Kalau prosedur tidak ada kesimpulan. Contoh ya, kalimat perintah: siapkanlah, aduklah, tambahkan, tuangkan, campurkan. Nah, ini namanya kalimat perintah dan ini ada di langkah dalam laporan percobaan. Gitu ya. Bedanya prosedur ada langkah-langkah tapi tidak ada kesimpulan. Kalau laporan percobaan ada hasilnya ya. Kalau dalam prosedur tidak ada. Baik ya, kebahasaan yang terakhir. Maaf, ini yang pertama tadi kebahasannya sinonim antonim ya. Kata bilangan, kalimat perintah, dan kata hubung. Nah, yang terakhir adalah kata hubung. Nah, kata hubung ini ada kata tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun dan lainnya. Nah, kata hubung ini ya, kata hubung ini sering ada, banyak sekali, tergantung nanti konteks dalam langkah-langkah atau di bagian-bagian tujuan, di bagian simpulan dan sebagainya. Untuk contoh teks laporan percobaan akan kita simak di video berikutnya ya. Itu ya. Kalau lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.